Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia. Untuk jenis-jenis bencana ada 3. 1. Bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Untuk bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contoh gempa bumi, banjir, dan gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Untuk bencana non-alam adalah serangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Untuk bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa manusia yang meliputi konflik sosial antar masyarakat, antar kelompok, dan teroris. Untuk dampak bencana ada gangguan dan kerusakan. Untuk gangguan, dampak dari bencana alam tidak hanya menimpa fisik, tapi aspek psikologis sosial korban juga harus mendapat perhatian khusus, seperti stres pasca trauma, kecemasan yang diakibatkan oleh kehilangan harta benda, sahabat, keluarga, serta dilingkupi perasaan ketidakpastian tentang masa depan. Untuk kerusakan, dampak dari bencana alam yang sering terjadi yakni kerusakan yang meliputi kerusakan bangunan, infrastruktur, dan rusaknya rumah-rumah. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan menghadapi ancaman bencana. Untuk garis besar pembahasan mitigasi bencana yaitu ada tujuan mitigasi, jenis mitigasi, penanggulangan bencana, tahap penanggulangan, dan manajemen kedaruratan. Untuk tujuan mitigasi yaitu 1. Meminimalisir adanya korban jiwa akibat bencana. 2. Meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh bencana. 3. Meminimalisir kerusakan sumber daya alam. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak dari adanya bencana. Untuk jenis mitigasi bencana ada 2, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai sarana dan prasarana fisik menggunakan teknologi, misalnya untuk membuat waduk untuk mencegah banjir dan membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi. Untuk mitigasi non-struktural merupakan upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan, contohnya Undang-Undang PB, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, pembuatan tata ruang kota. Untuk penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas. Tahapan penanggulangan bencana yaitu sebelum bencana. 1. Perencanaan penanggulangan bencana. 2. Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman kerentanan pihak yang terancam bencana. Saat bencana. 1. Pengkajian secara tepat terhadap lokasi bencana, kerusakan sarana prasarana, jumlah korban. 2. Penentuan status keadaan darurat bencana. 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. 4. Pemenuhan kebutuhan korban meliputi air bersih, sandang pangan, dan pelayanan kesehatan. Untuk pasca bencana, 1. Rehabilitas dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana prasarana, pemulihan sosial psikologis, pemulihan sosial ekonomi budaya.
Dua, rekonstruksi dilakukan untuk melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik. Untuk manajemen kedaruratan adalah peraturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor pengurangan jumlah kerugian dalam korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh saat terjadinya bencana.